Setelah pra-peradilan Mimin CS ditolak, kini muncul sosok saksi baru yang membongkar fakta mengejutkan. Namun, kali ini saksi baru tersebut bukan saksi sembarangan, pasalnya saksi ini merupakan seorang purnawirawan polisi. Menurut berbagai sumber, saksi purnawirawan polisi mengaku sudah sejak dulu ingin mengungkap kasus Subang, namun selalu mendapat teror. Belakangan terungkap purnawirawan polisi yang kini jadi saksi baru kasus Subang itu ternyata anggota polisi Polres Subang yang sempat ungkap sosok wanita misterius di TKP. Saat itu diungkap adanya wanita misterius dibonceng pria mengendarai motor NMAX. Kemungkinan wanita misterius itu sebagai bagian dari pelaku kasus Subang. Selain menemukan rekaman wanita misterius dari CCTV, purnawirawan polisi ini juga yang mengaku temukan kalung diduga milik korban di TKP. Keterangan tersebut diduga akan memberatkan hukuman para tersangka kasus Subang. Nah, beliau aja kalau aku lihat dari beberapa narasi yang disampaikan dari beberapa sumber istimewa ini, beliau sangat ini ya, sangat ngerti banget lah SOP-nya seperti apa. Jadi ya dengan pendidikan pada saat untuk menjadi anggota polisi pasti sudah ngerti lah bagaimana kalau ada kasus seperti ini ya nggak boleh sembarangan masuk. Jadi kalau Polda Jawa Barat saat ini kesannya adalah ini mengenai hanya pelanggaran kode etik, jujur secara pribadi ataupun juga netizen yang mengawal kasus ini agak sulit Bapak untuk dipercaya bahwa ini adalah masalah pelanggaran etik saja gitu. Terus saya kembali ke bagian belakang garasi dan ke ruang dan kurang lebih 1 meteran dekat rumput menemukan satu kalung emas. Oke. Menemukan satu kalung emas. Dan saya juga menyaksikan adanya kedua korban perempuan yang posisinya saling berhadap-hadapan dengan bagian muka banyak lukanya, dan dari situ ditindaklanjuti oleh bagian identifikasi. Nah, mengenai kalung emas ini teman-teman, kalung emas itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa kalung emas miliknya Bu Tuti ya. Kalau aku tangkap dari beberapa sumber ya yang bilang bahwa kalung emasnya Bu Tuti itu ada terpotong jadi 2. Ada yang memang bersama Bu Tuti pada saat ditemukan itu sudah ada juga yang tercecer di belakang lokasi TKP. Jadi terputus kalung emasnya. Kalung emas Amel itu beda cerita lagi. Perhiasan yang mengenai keterangannya Yoris yang berbicara di media massa bahwa dia mengaku bahwa beberapa bulan setelah kejadian, Bu Mimin dan juga Pak Yosep itu menyerahkan kalung perhiasan miliknya Amel semuanya, katanya mau dikasih ke cucunya. Itu beda lagi ceritanya. Jadi ada banyak potongan-potongan peristiwa yang baru kita ketahui juga sebagian-sebagian kecil. Kan selama ini dibilangnya bukannya kalungnya Bu Tuti itu sudah didapatkan, diambil sama keluarganya katanya. Nggak begitu ya teman-teman. Ini ya kita belum mendengarkan keterangan resmi sih dari penyidik seperti apa mengenai isu kalung emas ini. Kita akan tahu nanti di persidangan. Tetapi yang dapat diketahui adalah ini ada beberapa bagian yang kalung emas itu terpotong jadi 2, mungkin tertarik dan sebagainya, which is make sense sekali ya. Terus juga setelah dari situ kan ditindaklanjuti oleh bagian identifikasi, dan selang kemudian nggak lama ada 2 unit ambulans datang. Oke, berarti itu sebelum jam 12 siang sih, karena aku inget banget waktu itu ya. Saya dari TKP langsung pulang jam 11.30 WIB, yang kebetulan saya kan bagian lepas piket gitu. Oke, jadi itu adalah dugaannya dari beberapa sumber yang merangkumkan apa yang disampaikan dari ya mungkin keterangan ngobrol-ngobrol santai dengan polisi yang purnawirawan ini, yang dugaannya bahwa dari awal beliau sudah menyimpan banyak sekali barang bukti yang merujuk ke alat bukti, tetapi bisa sampai 2 tahun lebih karena dugaannya ada orang-orang yang sengaja menghilangkan. Nah, kalau tentang OOJ dapat laporan dari nama-nama ini saya tahu. Dari Polsek Jalan Cagak dugaannya ada 4 orang. Dari Polres Subang dugaannya ada 5 orang yang pada saat tadi padahal saya juga sudah melapor ke Propam siap untuk diperiksa. Berarti kalau menurut sumber istimewa ini yang terlibat dalam obstruction of justice minimal ada 9 orang. Tapi kan kalau yang disampaikan Polda Jawa Barat,
untuk yang anggota polisinya baru 3 ya. 1 itu adalah oknum perwira, 2 adalah oknum bintara, dan 2 lagi itu adalah dari Banpol, which is itu adalah orang sipil dan juga dari tersangka Danu lah ya. Kita sudah tahu itu mengenai isunya. Tapi di sini ada 9 katanya. Oke. Terus apalagi nih? Tapi kan ini jatuhnya dugaan teman-temannya, masih butuh proses pembuktian. Lanjut lagi, ada beberapa nama-nama yang disebut, cuman aku nggak bisa menyebutkan, dan beberapa gambar, cuman aku tidak bisa menunjukkan ya. Wah, itu mah orang... Oke, yang tahu katanya. Cuma yang saya tahu paling mah ada nih beberapa nama disebutkan, ada oknum Ibtu, ada Ibda, ada Bribka, Bribtu, Ibtu, Bribtu, oknum-oknum dan yang lain lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi seandainya kalau tidak banyak orang yang ngebantu dugaannya kasus ini untuk menghilangkan barang bukti, jelaslah melihat dari profil para tersangka ini kan bukanlah yang high profile ya. Harusnya sudah bisa terungkap sejak lama. Apalagi ya ini kan khas banget kayak kasus domestik ya, mengenai masalah rumah tangga, perebutan harta dan sebagainya. Tapi kok bisa 2 tahun lebih itu unik sekali. Dan I don't know untuk Polda Jawa Barat, aku juga yakin mereka juga pasti bekerja keras. Tapi sebagian masyarakat selain mengapresiasi progres yang luar biasa sudah akan menuju persidangan, tapi juga masyarakat tuh masih banyak yang meragukan mengenai obstruction of justice ini. Apakah beneran ini obstruction of justice-nya akan benar-benar dibuka? Apakah takutnya karena efek domino, jadi hanya bagian-bagian tertentu aja yang dibuka agar tidak semuanya terkena? I don't know, ini kayaknya semua pihak itu memegang kayak senjatanya masing-masing begitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, kita kan mengawal kasus ini karena kita pengen tahu untuk membuka keadilan dan juga kebenaran, siapakah para pelaku yang menghabisi Ibu Tutri dan juga Amel. Dan jujur kalau ini tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang berpengaruh ngebantu kasus ini, kayaknya 1 bulan juga udah pasti terungkap. Kan banyak kasus tuh di Indonesia beberapa waktu terakhir ini juga baru sehari temuan kasus pembunuhan itu bisa langsung terungkap. Tetapi kok ini unik sekali ya, 2 tahun lebih loh, 4 bulan ya, 2 tahun hampir 4 bulan lebih lah, tapi masih belum menuju ke tahapan persidangan. Ya mudah-mudahan sih ini akan segera menuju ke tahapan persidangan. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Dan aku juga mengundang ya buat seluruh tersangka seperti Abi, Arigi dan juga Mimin, aku membuka peluang sangat lebar. Kalau memang mereka mau menyampaikan apapun di channel YouTube ini, aku persilahkan. Aku akan berikan tempat dan aku tidak akan mengkritisi apapun. Aku hanya akan mendengarkan apa menurut versi mereka agar ini menjadi catatan jejak digital. Walaupun sudah banyak keterangan mereka di banyak media massa ataupun juga sosial media, tetapi tidak fair ya kalau aku tidak memberikan kesempatan ini. Sebenarnya aku selalu mengundang dari dulu sampai sekarang semua saksi yang sekarang menjadi tersangka sudah aku berikan kesempatan semuanya. Tetapi ada yang mau berbicaranya langsung di on air kan, ada juga yang maunya tidak mau di on air kan. Ya, ada juga berbagai macam alasan, itu adalah hak mereka.